Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ricardo, kelas reguler A2, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya akan menjelaskan pengertian tentang numerical Python atau NumPy. Pengertian numerical Python. NumPy atau numerical Python adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NumPy juga memudahkan kita pada aljabar linear, terutama operasi pada vektor 1-D array dan metrik 2-D array. Berikut adalah list pada Python tidak mendukung penuh kemudahan scientific computing. Sebagai contoh, kita akan melakukan operasi penjumlahan pada dua list. Berikut ini adalah contohnya. Ketika kita ingin menjumlahkan tiap elemen pada list A dan list B, hasilnya dengan operator plus tambah penggabungan atau concat keduanya tentu tidak sesuai yang diharapkan. Maka kita harus menggunakan perulangan for untuk menambahkan tiap elemen pada list A dan list B. Proses penjumlahan list yang menggunakan perulangan for membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien dari sisi penulisan kode. Berikut ini adalah contohnya. Pembahasan berikutnya adalah pengenalan NumPy array. Membuat array. Lakukan import terlebih dahulu library NumPy as np. Penggunaan as di sini artinya kita menggantikan penampilan NumPy dengan prefix np untuk proses berikutnya. Ini ada contohnya. Untuk membuat sebuah array, kita menggunakan fungsi array yang terdapat pada NumPy. Pada NumPy terdapat upcasting, yaitu ketika tipe data elemen array tidak sama, dilakukan penyamaan tipe data dan yang lebih tinggi. Misalkan kita membuat array numerik dengan semua elemen bertipe integer, kecuali satu elemen bertipe float. Maka otomatis akan dilakukan upcasting menjadi tipe float pada semua elemen array. NumPy array merupakan sebuah objek array yang merupakan singkatan dari n-dimensional array. Tipe data untuk elemen. Pengecekan tipe data elemen pada array menggunakan fungsi dtype. Dalam membuat sebuah array, kita dapat menetapkan tipe data menambahkan parameter dtype. Jumlah dimensi. NumPy array memiliki keunggulan mendukung operasi pada data dimensional seperti vektor dan metrik. Untuk mengetahui jumlah dimensi pada data menggunakan fungsi dim. Array atau A memiliki jumlah dimensi 1. Jika kita membentuk array dengan 2 dimensi, maka jumlah dimensinya adalah 2. Begitu juga dengan dimensi yang lebih besar. Array shape. Pada fungsi shape menghasilkan sebuah tuple yang berisikan panjang sebuah array pada tiap dimensi. Array A memiliki shape 3, yaitu panjang array pada 1 dimensi array. Operasi pada array. NumPy memudahkan kita untuk operasi elemen twist pada vektor dan metrik seperti penjumlahan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya. Pada NumPy telah disediakan universal fungsi atau ufung, yaitu fungsi yang dapat melakukan operasi pada NumPy array dengan eksekusi elemen demi elemen. Ufun merupakan sebuah vectorized wrapper untuk sebuah fungsi yang memiliki input dan output yang spesifik. Contoh dari ufuns, misalkan fungsi sin dan chos. Elemen pada array. Array indexing. Indeks pada suatu array dimulai pada indeks ke-0. Untuk mengakses elemen pada array, kita menggunakan indeks sebagai alamat elemen. Kita dapat melakukan assign nilai baru pada suatu elemen berdasarkan alamat indeks. Maka setelah dilakukan assign nilai elemen pada indeks ke-0 berganti menjadi 10.
Berikutnya mengenal 3 fungsi NumPy Array Python dalam mengolah tipe data numerik. Fungsi arrange dan reshape untuk modifikasi data. Python menyediakan fungsi yang bisa digunakan dengan NumPy yaitu arrange dan reshape. Arrange digunakan untuk membuat array. Formatnya, penulisannya yaitu arrange atau dalam kurung number. Number berarti jumlah array yang ingin diisikan. Dalam perhitungan matriks, fungsi arrange bisa dituliskan yaitu arrange dalam kurung starting number dan stopping number untuk mengatur nomor di mana starting number berarti nomor awal yang diisikan dan stopping number merupakan nomor terakhir yang tidak termasuk dalam hasil yang ditampilkan. Fungsi reshape digunakan untuk membuat atau merubah baris kolom. Format penulisan yaitu reshape atau dalam kurung row atau kolom, di mana row dan kolom berisi jumlah baris dan kolom yang diinginkan. 2. Fungsinya mengecek tipe data dan array dengan fungsi type. Fungsi type dapat digunakan untuk mengecek tipe data pada array. Format penulisannya yaitu type dalam kurung nama array. Sedangkan untuk mengecek tipe data elemen pada array bisa menggunakan fungsi dtype. Beberapa tipe data yang umum pada NumPy yaitu boolean, integer, float, dan kompleks. Misal pada tipe data integer ada int 16, int 32, dan int 64. Ketiganya bertipe data yang sama yaitu integer. Perbedaannya hanya pada kapasitas penyimpanan yang diberikan. Hal ini penting diperhatikan agar bisa menempatkan memori penyimpanan dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah untuk operasi pada array. NumPy berfungsi memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya yang bisa diterapkan pada vektor dan matriks. Contoh ketika ingin menjumlahkan array A dan B, kita bisa menuliskan A plus B. Begitupun dengan pengurangan menggunakan simbol kurang dan perkalian menggunakan simbol bintang atau kali. NumPy Python juga menyediakan fungsi OFUN, universal fungsi, untuk melakukan operasi pada NumPy array dengan mengeksekusi elemen per elemen. Contohnya untuk operasi sin dan cos. Format penulisannya untuk sin yaitu sin dalam kurung nama array. NumPy array merupakan salah satu library yang disediakan oleh Python dalam memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. NumPy bisa digunakan sebagai pengganti MATLAB ketika digunakan dengan Scipy dan Matplotlib. Biasanya NumPy dituliskan dengan singkatan NP. NumPy menyimpan data dalam bentuk array, yaitu kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Bentuk NumPy array adalah multidimensional, yang berarti bentuknya dapat berubah 1 dimensi, 2 dimensi, atau lebih. Sebagai seorang praktisi data, penting untuk memiliki kemampuan programming. Dengan skill tersebut diharapkan agar dapat membuat program yang memudahkan proses komputasi sesuai yang dibutuhkan. 3. Metode NumPy Array Python sebagai dasar proses manipulasi. 1. Melakukan indexing pada suatu array. Yang di sebelah ini berikut adalah contohnya. Saya akan membacakan pengertiannya. Dalam array suatu dimensi, sahabat dapat mengakses nilai ke 1 atau i, menghitung dari 0, dengan menentukan indeks yang diinginkan dalam tanda kurung siku, seperti halnya pada list Python. Kita akan mulai dengan menentukan 3 array acak. Array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan indexing dan slicing dari array 1 dan 2 dimensi. Sebelum itu, kita akan menggunakan generator nomor acak NumPy yang akan kita seed dengan nilai yang ditetapkan untuk memastikan bahwa array acak yang sama dihasilkan setiap kode ini dijalankan. Berikut sebelah ini adalah contohnya. Yang kedua adalah melakukan slicing pada suatu array. Sama seperti kita dapat menggunakan